Jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Yang telah memberikan kepada kami kehidupan sampai pada sore hari ini. Kami boleh kembali datang menyembah, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Oleh karena siapakah kami ini ya Tuhan, jika kami boleh berada sampai sore hari ini. Ini semata-mata hanya oleh karena kasih sayang Tuhan, hanya oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai pada sore hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui ibadah kami pada sore hari ini, kami boleh menyaksikan kebaikan-kebaikan-Mu di sepanjang minggu pekan yang lalu. Betapa kami merasakan pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami merasa kekurangan sesuatu jika kami tidak menyaksikan, kami tidak membagi, kami tidak menyalurkan apa yang Kau sudah nyatakan dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mari lewat ibadah kami Engkau gerakkan kami di minggu pencurahan Roh Kudus hari ini, agar kami berkobar-kobar, memiliki dinamika yang hidup, optimis, dan bahkan inovatif untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Ada perubahan supaya kami melalui firman Allah yang disampaikan oleh Pendeta Ria hari ini mendorong kami supaya kami terus melayani, melihat ke depan, melupakan hal-hal yang di belakang, berlari-lari menuju ke tujuan yang Tuhan nyatakan bagaikan hadiah perlombaan, untuk melihat jiwa-jiwa dikirim samping kanan kami, agar kami berlomba untuk membawa kebenaran, membawa obor-obor Allah, agar lewat terang kami bawa banyak pengikut-pengikut, banyak jemaat yang dikuatkan, banyak jiwa yang dihibur, banyak mereka yang tercelah dapat dihiburkan dan dapat diselamatkan. Berkati para kesaksian yang boleh kami dengar hari ini. Berkati mereka ya Tuhan, istimewa hamba-Mu yang Kau telah persiapkan untuk melayani pada pagi sore hari ini. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai penghabisannya. Kiranya Roh Allah turun buat kami sekalian di hari ini. Maka kami boleh
nama yang telah buat kami sukacita sampai hari ini. Kami berdoa dalam nama itulah kami sudah selamatkan, dan dalam nama Dialah kami sudah memuji Tuhan. Dalam nama Dia kami tebus dan selamatkan. Yesus Tuhan yang selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya berkata bersama-sama. Amin. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Ku tak dapat balas tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Terima kasih. Kiranya Tuhan berkati. Lagu 8 Berhembuskan Roh Kudus. Berembuslah
dengan kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Penuhilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di gereja ini. Dicurahkan di jemaat ini.
Benar Tuhan, bawa aku untuk lebih dekat lagi kepadamu, sehingga kami boleh tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, sore hari ini biarlah firman Tuhan boleh membawa kepada kami untuk kami mengerti bahwa hari ini hari Pantekosta. Ubah hidup kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu. Pegang tangan kami, karena kami percaya kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan Yesus, tanpa Roh-Mu yang menopang, menuntun, mengarahkan, bahkan membimbing hidup kami ke jalan kebenaran. Urapi kami semua Bapa, sehingga kami pulang tidak dengan sia-sia, tetapi ada firman Tuhan yang terus menuntun kami di sepanjang minggu di dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu sekalian, di hari yang Pantekosta ini, di hari Pantekosta ini kita buka firman Tuhan dalam Kisah Rasul 11. Kita akan baca secara sama-sama Kisah Rasul 11 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Kisah Rasul 11 ayat 24 hingga ayat 30. Perikopnya adalah Barnabas dan Saulus di Antiokhia. Tadi pagi juga saya membawakan firman Tuhan ini di GKSI Immanuel Stija Cibubur, ya. Saya akan membaca ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datang seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu dia memutuskan untuk mengumpulkan suatu semangat sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Demikianlah firman Tuhan yang kita boleh dengar pada malam hari ini. Dan saya ingin mengambil satu perikop adalah mari kita belajar dengan seorang yang bernama Barnabas, ya. Karena di hari Pantekosta ini di sini juga banyak berbicara tentang kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan Barnabas, ya kan? Dan itu juga dari lagu yang tadi kita nyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Kita tidak bisa jalan sendiri, karena firman Tuhan dibilang begini kan, sia-sia Tuhan Yesus mati dan dia tidak akan, tadi juga Ibu Susan bilang tidak ada kata yang sia-sia, ya kan? Orang yang tidak percaya Tuhan bilang itu sia-sia, tetapi kita mengatakan itu adalah keselamatan buat saudara dan saya, ya kan? Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, ya kan, kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi dia tidak diam sendiri. Dia memberikan seorang penolong buat kita. Untuk apa? Karena Tuhan juga tahu. Kayak tadi dibilang hari Sabtu, hari Minggu jangan lihat jualannya, ya kan? Terus pergi, lupa deh itu sama Tuhan. Tadi sebelum mau berjualan bilang sama Tuhan, Tuhan kasihkan saya berkat, saya punya rencana nih, mau buka ini, ya kan? Tuhan dengar itu doa, dikasih, kita bisa buka, mau dia warung, mau dia apapun yang kita minta, ya. Begitu Tuhan Yesus sudah kasih, waduh banyak nih peminatnya, kita lupa, waduh akhirnya dikasih berkat, kita lupa nggak pergi gereja, banyak tuh. Sama juga ibu-ibu kan banyak tuh. Cara nggak tahu di sini, mudah-mudahan tidak ada bisa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aduh tolong bantu saya menginginkan seorang anak hadir di keluarga saya. Udah Tuhan Yesus kasih dia tuh hamil, ya kan? Melahirkan. Begitu melahirkan, ya Allah terus-terusan nggak
mereka bisa datang ke gereja. Kenapa? Katanya lagi ngurus anak begitu. Tuhan Yesus yang mana yang salah katanya ini, ya kan? Nah itu sering kita begitu. Tetapi hari ini kita baru belajar dari Barnabas. Ya, di sini firman Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dia bawa kepada Tuhan. Sudahkah kita membawa orang-orang sampai usia kita, saya itu sudah 60 mau 61. Ya kan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya belum bawa orang nih, ya kan? Ini dibilang loh di sini, dia bilang sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Itu Barnabas yang bikin. Nah sekarang saya mau tanya buat kita semua, saya nggak tanya dia buat kita semua. Sudah berapa banyak yang orang kita bawa kepada Tuhan? Ada-adanya bukan orang yang kita bawa kepada Tuhan, orang lari dari Tuhan melihat tingkah laku kita jadi batu sandungan gitu loh. Nah itu kan yang berbahaya. Tapi kita bilang di sini adalah bijak bila kita belajar atau meneladani orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa dan rahasia mereka bisa sukses, maju dan berlimpah. Ini yang perlu kita belajar dari Barnabas. Kalau dibilang Barnabas ini itu bukan orang biasa loh Barnabas. Orang ada. Dia mau melayani Tuhan, dia dipanggil untuk melayani, dia jual, dia punya apa semua yang ada. Iya kan? Dia jual dan dia apa? Dia mau melayani Tuhan. Kita sudah sampai segitu, nggak usahlah kita sampai seperti itu deh, ya kan, sampai menjual barang kita untuk kita pergi melayani Tuhan. Rasa-rasanya kayak Ibu Susan, balik lagi Ibu Susan, mulut doang yang kita ngomong gitu loh. Apa benar-benar kita berani menjual barang kita terus kita pergi melayani atau pergi jual, kamu melayani di gereja sini? Belum tentu kan kita. Tapi kita contoh itu Barnabas loh. Dia benar-benar pergi sehingga ketika dia mengabarkan Injil kebenaran di sana, banyak jiwa yang dibenarkan. Jemaat di sana jemaat yang luar biasa. Dan ketika Roh Kudus berbicara kepada jemaat-jemaat di Yerusalem, dia bilang dia mau mengirim si Barnabas itu ke daerah ini, Antioquia. Dia pergi di sana. Apakah jemaatnya marah? Enggak juga, ya kan? Jemaat memberi, mengizinkan Barnabas itu, dan Barnabas juga setelah sana dia mencari seorang sahabat yang dia tahu punya kerohaniannya tinggi, yaitu siapa? Saulus dia cari, yang akhirnya berubah namanya menjadi Paulus. Dua orang ini bekerja luar biasa. Ini yang patut saudara dan saya meneladani. Itu kenapa saya bilang kita lihat teladannya Barnabas. Dia jual segala macam yang ada dia, hartanya dia pergi melayani Tuhan. Dia tidak pikir hari esok, ya kan, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Dia percaya. Kita juga harus berani percaya ketika kita sudah masuk di dalam tingkat kepercayaan yang sungguh di dalam Tuhan, maka kita bisa seirama dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau apa, kita hadir di situ. Tuhan bilang apa, kita mau melakukan. Itu yang dilakukan. Dia pergi loh, dia pergi ke sana. Begitu dia tiba di sana, dia melakukan apa yang diperintahkan. Dia lakukan bersama-sama dengan Paulus. Sehingga apa, jemaat di situ juga menjadi jemaat banyak yang percaya kepada menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi hari ini mau nggak kita semua berjalan dengan bergandengan tangan? Jangan merasa kayaknya, oh ya kan, saya sudah punya kekuatan ini, saya mau berjalan sendiri. No, kita tidak dapat berjalan sendiri. Tuhan bilang apa? Kalau dia sediakan teman-teman relasi kita, teman-teman majelis di sini, ataupun siapa, itu Tuhan ajak kita untuk bekerja sama, bergandengan tangan, mewartakan kebenaran firman Tuhan. Enggak ada kata lain. Kamu mau ikut, ayo. Enggak mau ikut, sana, pikir jauh-jauh ke sana. Nggak usah datang-datang ke gereja. Sorry, saya udah berkata kenceng-kenceng. Karena banyak anak Tuhan yang sudah datang-datang ke gereja, tapi di luar sana tidak menjadi teladan hidupnya, menjadi batu sandungan, malu-maluin gitu loh orang bilang. Kapan lagi kita mau hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, ya kan? Kalau kita sudah dikasih apa yang kita minta, ayo jalanin. Terima kasih Tuhan. Apa yang aku minta, Engkau sudah cukupkan. Tadi dibilang di sini, saya tadi pagi sudah bikin ya kata-kata motivasi, tapi saya lupa kirim. Biasanya saya kirim. Sampai teman-teman ada yang bilang, ini mana sih katanya hari ini kok nggak ada makanan rohaninya. Itu kata-kata ada bagus sekali. Dia bilang, ketika kita menerima Roh Kudus dari Tuhan, pada saat yang sama kita harus tahu kita punya tugas. Untuk apa? Menyatakan kabar.
Jadi jangan kita kira ini hari kita terima ada Roh Kudus, ya kita merayakan hari Pantekosta, kita senang-senang wae, aduh diam-diam aja. Enggak. Pergi beritakan itu Tuhan bilang gitu loh. Yang jualan mie jangan jualan mie doang, ya kan, beritakan melalui jualan mie atau melalui online apapun ibu-ibu nih kayak siapa. Ayo beritakan itu melalui kerja kita, melalui talenta yang ada pada kita. Dan yang kedua saya mau kasih lihat teladan dari Barnabas. Barnabas ini hebat. Dia mau menjadi orang nomor 2. Waktu dia bawa Paulus, ya kan, untuk melayani. Yang terkenal sebenarnya siapa akhirnya? Orang lagi terkenal Paulus. Bukan Barnabas yang dibilang, Paulus yang dibilang. Yang pada akhirnya juga nanti mereka berpisah ya. Berpisah, yang Paulus melayani di mana, si Barnabas melayani di mana. Tetapi itulah hebatnya Paulus. Dia tidak berkecil hati, bahkan dia tidak kecewa ketika dia membawa Paulus untuk memberitakan kabar baik, mencari jiwa-jiwa. Yang lebih terkenal adalah namanya Paulus, bukan namanya Barnabas. Bukti ini menjadikan buat saudara dan saya bahwa jangan mementingkan diri sendiri. Di dalam kita tugas pelayanan kita, mengabarkan kabar baik kepada orang lain, ya kan? Yang kita lihat adalah Tuhan, bukan kita, bukan saya. Karena saya nih dia jadi begini, karena saya nih dia jadi begini. Enggak. Buang jauh-jauh semuanya itu. Mari berangkul, bergandengan tangan dengan penuh kasih. Kita menjalankan misi yang sudah Tuhan berikan kepada saudara saya. Pengutusan apa? Memberitakan kabar baik bukan hanya di sini, ya kan? Di seluruh, kata orang bilang, di seluruh dunia sana. Di seluruh dunia sana. Sebelum ke sana ya kita di sini-sini. Nggak usah lagi sekarang kita pikir-pikir itu di sana ribut-ribut tentang Israel sama apa. Udah tutup telinga rapat-rapat, ya kan? Kalau kita dengarin orang-orang begitu, kita nggak bergerak. Karena apa? Kita diracuni, kita takut. Tetapi hari ini Roh Kudus sudah ada, ya kan? Percaya Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita. Ya ada, cuma kita aja kadang nggak percaya. Bukan Roh Kudus yang ada, roh setan hidung belang yang ada di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara dan saya. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga sekarang bagaimana kita mau mengoptimalkan Roh Kudus yang ada yang sudah Tuhan berikan. Mari kita bisa menjadi seperti Barnabas dan Saulus. Barnabas memberikan apa yang terbaik, tuang apa yang terbaik. Kalau itu menjadi mamon dalam kehidupannya dia jual semuanya, dia melayani Tuhan. Dia melayani enggak setengah-setengah, dia melayani dengan sungguh-sungguh. Ketika dia melayani dengan sungguh-sungguh, banyak jiwa yang bertobat. Begitu pula dia cari juga Saulus. Dia bekerja sama dengan Saulus. Tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tapi mereka bersama-sama menjalani, melayani terus dan melayani. Itu juga yang diminta kepada kita di tempat ini. Majelis satu dengan yang lain, pagi dengan sore sama semuanya, karena ini adalah gereja Tuhan. Bergandengan tangan. Ketika ada kekurangan, ayo bersama-sama kita mencari jalan keluar. Ketika ada masalah, jangan menuding satu dengan yang lain. Minta fokus kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong tuntun kami semua yang ada di sini. Ajar kami untuk bekerja sama, bergandengan tangan. Karena apa? Lihat kasih yang mula-mula, tidak ada yang teroprak-oprak. Seperti yang di sini, ketika ada berita untuk apa? Ada di negara sana yang di daerah sana yang mengalami bencana, mereka berkumpul. Tidak ada yang aduh begini, dia lagi yang gue mesti bantu. Nggak ada begitu kan? Kalau kita kan sukanya begitu. Ada keluarga yang susah datang, aduh tutup pintu. Mbak nanti kalau saya ditanya, tutup biasa nggak ada gitu loh. Itu sering kali manusia kita yang keluar. Tetapi hari ini kita belajar di sini. Ketika ada kesusahan, ya kan, mereka bergandengan tangan mengumpulkan sesuatu dan memberikan bantuan itu ke daerah yang memerlukan. Ini juga, jadi ketika ada Roh Kudus itu ada perubahan yang besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita ikut apa yang sudah Barnabas lakukan, teladani apa yang Barnabas lakukan. Untuk apa? Di dalam hal pelayanan, bahwa kita juga harus percaya ada Roh Kudus yang menopang kita, yang terus menuntun kita. Bahkan bukan Roh Kudus juga yang akan menegur ketika kita jalan yang kesana kemari, nggak lurus lihat salib Kristus, tapi ngelihat kesana, ya kan? Akan Roh Kudus tegur kita.
topang kita, Dia tuntun kita, Dia tegur kita kalau kita salah. Bahkan lebih daripada itu, Dia mengarahkan hidup kita agar hidup kita seirama dengan yang Tuhan mau, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan. Sungguh pelayanan Barnabas di Antiokhia membawa dampak yang sangat luar biasa karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertainya. Ia juga tidak mencari popularitas atau nama besar, tetapi semua itu dilakukan semata-mata demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang seharusnya kami miliki, jemaat kami di tempat ini memiliki apa yang ada di dalam kehidupan pelayanan Barnabas. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang penuh dengan Roh Kudus, agar pelayanan kami dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk melayani akan berdampak positif, sehingga melalui kehidupan kami tahu banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Mampukan kami Bapa untuk boleh mengerti bahwa Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan kami, tetapi kadang-kala kami tidak sadar Bapa. Kami tidak berbicara atau tidak menanyakan hal-hal yang begitu luar biasa tentang keselamatan kepada Engkau Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Kami mencari bahkan menanyakan kepada orang-orang, kami bersandar pada manusia ataupun kekuatan yang ada kepada kami. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa bersandarlah pada Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sehingga kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kami juga memampukan kami untuk kami melihat bahwa kehidupan ini begitu indah ketika kami setia berada di jalan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Ketika kami setia terus membaca firman Tuhan, ketika kami bersedia untuk Tuhan pakai di dalam kehidupan kami, Roh Kudus tegur kami, topang kami, dan tuntun kami agar hidup kami kudus dan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan mampukan kami sekali lagi Bapa, di dalam kami boleh merayakan hari Pantekosta itu juga berlaku dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami berserah bahwa ada Roh Kudus yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami, ya Roh Kudus masuk dan tuntun dan ubah hidup kami seturut dengan yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bawalah firman Tuhan yang sudah Engkau dengar pada hari ini. Jadilah pelaku-pelaku firman dan membawa jiwa-jiwa yang baru, hati yang baru, hidup yang diperbaharui, dinamika rumah tangga saling mengasihi oleh karena roh Allah yang berdiam lebih dahulu di Yerusalem di antara keluarga yang Tuhan kasih. Dan jemaat pulanglah dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa yang sempurna serta pengasihan dari Kristus Yesus yang melampaui akal dan pikiran kami melalui perantaraan pencurah Roh Kudus yang boleh berlaku buat kami hari ini, terus menggerakkan kami berkobar-kobar, saling mengasihi, saling melayani, saling menolong, saling membantu. Yang berkekurangan akan bersyukur, dan yang berkelimpahan Engkau tambah-tambahkan. Terima kasih Bapa, kiranya sukacita itu melimpah dalam hati kami lewat firman yang boleh kami dengar pada hari ini, mulai hari ini, besok, dan terus sampai Tuhan datang kedua kali mengangkat gereja yang kudus dan am. Haleluya. Amin.